بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الجبار القهار العزيز الغفار خالق الجنة والنار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Sidang jamaah subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa membasahi bibir kita dengan lantunan-lantunan, dengan ucapan-ucapan, dengan kalimat-kalimat, yakni syukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehadiran kita di tempat ini itu semua mutlak karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batu kikon dari tanpa katena maraim pangunjunginta yami antu dopuli tapat tamari karing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batu kita niburitai arapung yang kita nibuntuli tena maraim pangunjunginta yami antu si mata-mata untuk amboya iranuna karing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita bercerita tentang yang namanya nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama yang harus kita nilai ada diri kita sendiri, dan kita jadikan yang ada di sekeliling kita sebagai gambaran. Salah satunya jamaah sekalian, kita merasa bersyukur karena kita diberikan nikmat kesehatan, maka berpandanganlah dengan orang-orang yang terbaring di rumah sakit sana, yang terbaring di rumahnya, yang terbaring mungkin di kalangan kita jamaah sekalian. Maka itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang jelas Allah telah katakan, sebagaimana dalil dikatakan, barang siapa yang mensyukuri nikmatku maka akan aku tambahkan, dan barang siapa yang mengkufurinya maka azabku sangatlah pedih. Tergantung kita memilih jamaah sekalian, karena Allah telah memberikan penerangan kepada kita. Anu leba makin ajojokan karing Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan siapa yang bersyukur atas nikmat itu maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut, dan barang siapa yang mengkufurinya maka azab Allah sangatlah pedih. Maka disitulah fungsinya ketika ada dikatakan al-insanu khawanun natik, manusia itu adalah hewan yang berakal. Maka bila mana seorang manusia mampu mengendalikan dirinya dengan akal, pikiran dan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah yang dikatakan manusia yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dari setiap lantunan-lantunan salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kemudian nanti dapat menjadi bukti dan menjadi saksi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita ini adalah umatnya yang berhak bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada subuh kali ini kami telah diberikan sebuah tema, yakni menjadi muslim yang bermanfaat. Makna bermanfaat di sini perlu kita pahami jamaah sekalian. Ketika kita bercerita tentang manfaat, bukan saja kepada orang lain, tetapi ada 3 tempat bermanfaatnya seorang manusia. Yang pertama adalah bermanfaat kepada diri sendiri jamaah sekalian. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkala mengingatkan kita bahwa janganlah pernah kita melupakan diri kita sendiri.
Bahkan ketika kita menjadi seorang pembina misalnya, pendidik, menjadi seorang guru, menjadi seorang yang memberikan sebuah pengetahuan, maka dasar kita perlu kita jadikan dasar sebagaimana ayat Allah dikatakan dalam Al-Quran, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab? Apakah kamu tidak berpikir? Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, karena terkadang mengucapkan sesuatu itu lebih mudah daripada melakukan sesuatu yang kita ucapkan, jamaah sekalian. Makanya dasar daripada yang pertama ketika kita ingin bermanfaat kepada orang lain harus berdasar kepada ilmu dan adab. Kenapa dikatakan seperti itu, jamaah sekalian? Kita mengajarkan kepada orang adalah sesuatu adab kita memberikan pengetahuan kepada orang lain supaya mengetahui sesuatu yang dilarang dan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab-adab yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita membuktikan ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain, jamaah sekalian. Karena terus terang, nakung itu mangkasar kari kamunnya, jamaah sekalian, berbeda dengan orang dahulu. Tauturata riolo, jamaah sekalian, orang tua kita dulu memang ilmu pengetahuannya tidak terlalu tinggi, tetapi luar biasa adabnya. Tapi hari ini karena zaman, jamaah sekalian, maka hari ini banyak orang-orang yang tinggi ilmunya namun adabnya sangat minim, dan boleh dikatakan ilmu tanpa adab itu istilahnya timpang, jamaah sekalian, ataukah tidak seimbang. Jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kembalikan kepada diri pribadi masing-masing. Bukankah juga kita telah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Janganlah engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak mampu melaksanakannya. Jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang perlu kita perhatikan, peduli kepada diri kita sendiri, jamaah sekalian. Bahkan Allah mengatakan kepada orang-orang yang beriman, tahu tappa mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, wa ahlikum nara, dan keluargamu dari api neraka. Yang pertama yang perlu kita perhatikan, bermanfaatlah kepada diri sendiri, baru bermanfaat kepada orang lain. Yang kedua, jamaah sekalian, kita harus bermanfaat kepada orang lain, khususnya kepada keluarga kita. Karena kenapa, jamaah sekalian? Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dikatakan, khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dan bermanfaat untuk keluarganya. Ketika kita dikatakan ingin bermanfaat kepada kalangan-kalangan keluarga kita, jamaah sekalian, maka kita menjadi sebuah contoh, menjadi rujukan untuk keluarga-keluarga kita, utamanya misalnya seperti kepada anak-anak kita, jamaah sekalian. Agar supaya kita ini memang bermanfaat sebagai mukmin yang sejati, bukan hanya bermanfaat kepada diri, tetapi juga bermanfaat kepada keluarga kita. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita terhindar dari api neraka, jamaah sekalian. Saya pernah melihat sebuah berita, jamaah sekalian, bahkan mendengar berita ini. Mudah-mudahan dapat menjadi rujukan ketika seseorang bermanfaat kepada keluarganya. Di Arab Saudi sana, jamaah sekalian, pernah terjadi sebuah kisah nyata, di mana kisah ini mudah-mudahan dapat menjadi rujukan kepada kita, baik bagi seorang anak maupun bagi seorang orang tua. Di Arab Saudi sana, jamaah sekalian, pernah terjadi seorang orang tua ini memiliki 2 orang anak, jamaah sekalian. 2 anaknya buruk nengase, lelaki semua, jamaah sekalian. Dan di masa orang tuanya ini, ibunya di masa tuanya, maka anaknya ini nakungi bahasa mangkasarak tu bantai nga akar-akar di pengadilan. Dia memperkarakan sesuatu di pengadilan di waktu orang tuanya di masa tua, jamaah sekalian. Dan ternyata jamaah sekalian, apa yang diperkerahkan 2 anak ini, jamaah sekalian, di hadapan orang tuanya, di hadapan dewan hakim, ternyata bukan harta, jamaah sekalian. Ternyata bukan pangkat, bukan jabatan, bukan rumah mewah, bukan berlian, jamaah sekalian. Dan ternyata menurut kisah ini, jamaah sekalian, yang dia perdebatkan di mahkamah ataukah di pengadilan, jamaah sekalian, dia mempertikaikan siapa yang berhak merawat ibunya sampai meninggal dunia, jamaah sekalian. Luar biasa seorang anak ini.
Inilah orang tua yang bermanfaat mendidik anaknya jamaah sekalian. Sehingga menurut kisah ini jamaah sekalian, orang tuanya dipanggil oleh dewan hakim. Dan orang tua tersebut dipanggil orang tuanya, "Wahai ibu, kami sesungguhnya mendapatkan masalah di mana anakmu membawa ke pengadilan ini masalah ini, dan kami ingin engkau memutuskannya." Nah, kung dewan hakim aja mas sekalian, kami ingin bertanya di antara anak pertamamu ini dan anak keduamu, siapa yang kamu pilih untuk merawatmu sampai engkau meninggal, wahai ibu? Apa yang dikatakan ibunya jamaah sekalian? Luar biasa jawabannya. "Wahai dewan hakim, sesungguhnya aku tidak mampu memilih antara anak pertamaku dan anak keduaku, karena anak pertamaku dan anak keduaku laksana mata kiri dan mata kanan untukku, wahai dewan hakim." Luar biasa jamaah sekalian. Ini seorang orang tua yang mengatakan tidak mampu memilih anaknya, karena orang tuanya bermanfaat mendidik anaknya supaya anaknya ini menjadi anak yang soleh dan soleha jamaah sekalian, sehingga rela mempertikaikan. Namun pertanyaannya kemudian jamaah sekalian, hari ini banyak kita lihat orang-orang memiliki banyak anak, namun istilahnya jamaah sekalian, orang tua mampu membesarkan 12 anak, tetapi di antara 12 anak ini tidak menutup kemungkinan mereka semua mampu merawat ibunya sampai meninggal dunia jamaah sekalian. Jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadi orang yang bermanfaat. Marilah kita jadikan diri kita sebagai mukmin yang sejati, yakni harus juga memiliki yang namanya ilmu pengetahuan bila mana kita ingin bermanfaat. Bahkan seringkali juga kita diingatkan bahwa ketika kita ingin bermanfaat misalnya di kalangan masyarakat, di kalangan keluarga dan untuk diri sendiri, itu perlu yang namanya dengan ilmu jamaah sekalian. Kita sering diingatkan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al-akhirat fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan yang namanya dunia harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan yang namanya akhirat harus dengan ilmu. "Wan aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa menginginkan keduanya harus dengan ilmu jamaah sekalian. Kenapa dikatakan harus dengan ilmu? Karena dengan ilmu kita mampu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya jamaah sekalian. Karena banyak orang-orang yang berilmu hari ini jamaah sekalian, terus terang jamaah sekalian, saya berani katakan jamaah sekalian, karena saya sering melihat di mata kepala saya sendiri, orang yang tinggi ilmunya sampai titelnya berbaris-baris jamaah sekalian, macam ngamamit tabi injuk tukang becak atau tidak ada pengetahuannya, ataukah orang-orang awam dibandingkan orang-orang yang berilmu. Karena kenapa? Karena mereka melupakan adab-adab tentang ilmunya jamaah sekalian. Luar biasa jamaah sekalian. Jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita perlu ketahui bahwa Nabi Adam alaihissalam sebelum diturunkan oleh Allah ke muka bumi, Allah tidak memberikan jabatan, tidak mengatakan ini jabatanmu wahai Nabi Adam, tidak memberikan yang namanya Nabi Adam kekayaan, tetapi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam sebelum diturunkan ke muka bumi ini supaya mengetahui tentang dunia jamaah sekalian. Begitu juga ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diterima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tentang ilmu. Iqra, bacalah. Maka daripada itu jamaah sekalian, untuk menjadi orang-orang atau mukmin yang bermanfaat, banyak dasar-dasar yang perlu kita perhatikan. Bermanfaat kepada diri sendiri, bermanfaat kepada orang lain, dan yang terakhir adalah bermanfaat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di dalam bulan suci Ramadan ini, marilah kita bermanfaat menjadi orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah melaksanakan ibadah puasa Allah telah ingatkan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di dalam bulan suci Ramadan sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maknanya jamaah sekalian, orang yang beriman berpuasa di dalam bulan suci Ramadan dengan sesuai kadarnya, dengan sesuai ilmunya, menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita berada di kalangan orang-orang tattaqun, orang-orang yang bertakwa, sehingga kita keluar di dalam bulan suci Ramadan laksana bayi yang baru keluar dari perut ibunya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila mana ada ucapan atau kesilapan di dalam pengucapan diri saya, itu datangnya dari pribadi saya sendiri sebagai insan, sebagai makhluk yang tidak luput daripada kesalahan dan kesilapan dan namanya dosa jemaah sekalian. Bila mana ada kebenaran, itu datangnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nanakum itu bantainya sipakala biri tawwa, sipakatau itawwa, sipakainga itawwa, nasiguppa ri arungan nangaya karing Allah Subhanahu wa taala. Nasaba injun yare karupan sarupa tau lallo kasirapit gitawa singkem matun gibangkinga si kadang nakong ito kiri dalekang kadang tungin di kong yang kanang ardalekan jemaah sekalian. Wabillahi taufiq was saada. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.